Marabahan ibu kota kadada pondok. Kan pemikiran saya Betul. begitu. Sedangkan dulu pusat pelajaran agama. Mau tidak mau Marabahan bikin pondok. Terhalang, terlintang apapun harus dibikin. Ujar Soekarno, revolusi belum selesai. Pertama yang melatar belakangi pikiran saya, ada seorang pengusaha, keponakan saya, Haji Atak Mursyid. Dia punya zakat tiap tahun sekian dikirim ke Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana gambaran pendidikan agama di Marabahan tahun 1955. Iya. Dan kita beralih cerita ke masa sekarang, sekitar 90-an ya, 90-an ke atas, di mana ada keinginan dari tokoh-tokoh agama Bakumpai, termasuk Pak Adrian Novel Samudra sendiri, untuk mendirikan satu pesantren. Tadi Bapak menceritakan Pak Asqalani baru pulang dari Mesir, kemudian ada pertemuan dengan Pak Kastalani. Nah, boleh dilanjutkan itu Pak, silahkan. Jadi waktu itu beliau pulang dari Mesir, mengajar di YYN. Sudah itu Pak Kasrani sudah mengajar di sana. Lalu saya ada sama di kantor YYN itu didorong aja. Nah ini ujar Pak Kasrani, bagaimana ini semua berdua di sini Jar? Maksudnya berdua itu Kiai ini sama berdua di sana. Pak Kastalani dan Pak Asqalani. Asqalani semua. Sebab ujarnya kan ada wadahnya, pondoknya itu pahamku nih. Pemikiranku kan. Nanti ya guru kita pikirkan ya kok. Nah sebab aku nih punya pemikiran jauh sebab itu sudah memikirkan ada pondok di Marabahan. Yang melatar belakangi saya ada pondok di Marabahan. Pertama saya pernah dibawa oleh Bupati Marabahan hari jadi di pondok di sana. Bupati siapa Pak? Bupati Yulian Sahrani. Oh, Yulian Sahrani. Ya saya bersepit ke pondok di Pal 17 di sana. Daerah Anjir atau Tamban? Anjir Tamban tuh. Saya melihat pondok ada di sana, beton lagi. Mengapa Marabahan ibu kota kadada pondok? Kan pemikiran saya begitu. Sedangkan dulu pusat pelajaran agama. Satu kabupaten harus ada, di mana-mana harus ada. Itu satu pemikiran saya. Jadi saya setelah bertemu itu lalu bertemu siapa Pak? Kastalani lawan Pak Haji Kastalani tadi, Asqalani kalau artinya sama-sama di sini kadadana untuk mendirikan di Bakumpai. Jadi terbetik di pikiran saya. Oh kalau begitu pasalnya karena tidak ada tempat, ya insya Allah dalam pikiran saya akan madakan tempatnya, pondoknya. Pertama yang melatar belakangi pikiran saya, ada seorang pengusaha, keponakan saya, Haji Atak Mursyid. Dia punya zakat tiap tahun sekian dikirim ke Jawa, ke pondok-pondok pesantren ke Madura macam. Mengapa tidak ke negeri Bakumpai? Nah itulah cara berpikir. Nah itulah jadi mendorong saya. Sudah itu lalu saya panggil Haji Atak Mursyid, lawan istrinya datang ke rumah saya. Di sini? Di sini, di rumah saya ini. Apa manjar kehendak pian tuh akan kita maulah pondok sendiri. Bahasa Bakumpai mereka itu Pak. Hendak mai pondok kabuat. Aku pian haujidah aja aku bila kamu perlu zakat kan luar kan kare Madura sebagian be. Aku ayo be kare kemana ya aku mesti ke dehelo dengan nawen babakasan. Nah lalu ya aku merintis artinya orang-orang Marabahan setuju. Terutama angkatan 45. Di awen Ngahimran, awen Mustafa Idham, awen Mang Usman, setuju awen kenang-kenangan untuk ulo pejuang Bakumpai. Nah lalu Jawi hukum teh. Lalu dibentuk panitianya. Lalu saya kumpul. Jadi waktu Mustafa Idham Panglima Jen. Ada fotonya Pak, Panglima Jen tadi Pak? Ada fotonya. Sepertinya ini ada. Ini waktu ini halal bihalal. Panglima Jen nih, saya di Kiau ke sini dipanggil. Kurem Antasari itu. Beliau waktu itu jadi apa Pak? Panglima lagi. Pangdam. Ini Pak. Nah, lalu Hasan Basri ada. Nah, lalu Berahan hello. Lalu banding dengan Pot Pendesen. Si luar negeri kayak kota di modern. Nah, arti di modern ini banyak kerahan beliau oleh Pak Jen. Sampai sini sering komunikasi denganku, artinya tentang pondok Marabahan teh. Lalu mai akte notaris
Iya, iya. Nah, kan sahran saya bayar itu haji ataknya bayar 75 juta. Ya weh hadir itu nah Angah Imran, Amang Kasih, Mustafa Daham, ulun mbak kayak itu. Iya, iya. Hadir si notaris semai. Notaris lalu Haji Sulaiman menengah surat ada bersurat kuasa. Haji Sulaiman Habib ya ida kawa hadir menengah surat kuasa aja. Iya, iya. Nah, lalu mai akte notaris Nah, 5 Desember 45 yayasannya. Okay. Anyar kawa bacari segala dana-dana. Nah, lalu mendirikan dapat tanah 20 hektar di situ. Lalu Pak Hasan Basri kebetulan datang. Oh, ini almarhum Pak Hasan Basri. Iya, tapi waktu datang tuh lain datang ini. Oh, bukan dalam foto ini, tapi iya, bukan. Ini beliaunya. Iya, ada nang datang, ada di sana di pelabuhan ada, ada dan tokoh-tokoh ada. Si Din meletakkan waktu pertama papan di sana. Oke, Haji Hasan Basri. Hasan Basri. Nah, jadi kata beliau jangan papan saja papan aja harus terwujud. Nah, itulah jadi saya terbetik juga dengan pesan beliau. Malu saya orang sekaliber beliau meletakkan batu pertama, kalau tidak terwujud pondok. Kan itu memotivasi saya. Iya. Jadi kami sama Haji Atak dengan gigih mana itu. Iya. Lalu Haji Sulaiman ada juga membantu, Pak Jen itu membantu juga. Nah, dana itu lalu terjadilah. Zaman itu lagi harga semen itu 4.000 sudah 1 miliar itu. Cuma tidak diekspos karena Haji Sulaiman tidak suka anak mengekspos, yang lain kada Haji Atak banyak punya dana untuk kada mau diekspos. Artinya kita Tuhan aja yang maha tahu. Iya. Nah, membuat masjid, membuat perpustakaan. Sebenarnya Pak, pesantren itu kan jauh di dalam waktu itu. Sekarang kan banyak perumahan. Iya. Di hutan Galam. Iya. Dataran rendah. Iya. Bapak sempat juga melihat bagaimana orang membawa material itu, Pak? Wah, itu susah sekali. Di luar prediksi saya. Iya. Itu pakai perahu, dibikin sungainya. Membawa alat itu. Bikin sungai? Bikin sungai dulu. Berarti yang tembus ke Ulu Benteng itu, Pak? Iya. Itu ke Sakajahura. Sampai tidak air, membuat pipa ke sana, gagal juga. Dibikin lagi mesin di sana, Pak Aspar. Iya. Teman saya mesinnya dari Sakajahura, menembak ke pondok. Itu jauh, perjuangan itu sangat sulit. Bu. Waktu itu pondok tuh jauh sekali. Karena akses jalannya belum ada. Tapi itu waktu jalan tuh ada, waktu masih Durian Sarhani, karena kebijakan saya, kata saya nanti Pak Jen mau mengunjungi. Iya. Tolong Pak Jen, ini adakah bisa anggaran yang disuit ke sana? Kan politik istilahnya. Ayo ajar Pak Yulian, ini 8 juta anggaran ini. Iya. Jadi main juga. Main politik. Iya. Itulah jadi aku tuh artinya senang Jepang aku lah, karena diperhatikan zaman itu. Itu tahun 90 berapa ya, Pak? 96 tuh sudah ada. Belum. Ada tuh. Pokoknya Pak Yulian Sarhani itu jadi bupati. Itu berdiri pesantren itu? Iya, itu ada. Oke. Pertama kami di dekat Masjid Anwar tuh diberi tempat gudang Haji Israt. Ada aja pembukaan. Gudang rotan rasanya di seberang Aliyah. Iya, situ asal. Iya. Nah, sudah sebangun hanya pindah. Oh. Ada juga pondok-pondoknya yang pindah. Iya. Semua ada dari saya. Nah, sebelum berdiri pondok itu kabarnya Bapak dan beberapa tokoh Bakumpai semacam studi banding ke daerah kemana-mana, Pak? Kalau saya kan karena ke Gontor. Oh, ke Gontor. Sampai ke Muamin di Perinduan di Madura. Iya. Terus lalu yang lain ke Al-Falah Bogor. Pak Oh, ada Al-Falah di Bogor. Iya, tapi bukan Al-Falah di sini ya. Iya. Oke. Itu si Pak Mustafa Daham. Oh, oke. Sudah itu ada yang ke Ulul Jami, siapakah waktu itu? Ada juga. Jadi semua dulu dilihat. Iya, melihat pesantren itu. Terus? Tapi setelah kenyataannya memang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Pondok itu ada, tanahnya ada, rencananya di muka jalan besar itu kepingan pondok tanah.
Nanti dibikin toko untuk souvenir kah, untuk orang nginap kah. Sudah ada rencana jauh ke depan usaha ada planningnya ada itu, cuma kada dihiraukan. Tapi saya maklum orang berkumpai lah. Sebenarnya saya sudah Insinyur Bambang Sah Maulah rencananya. Ini rencana ada planningnya. Di sini kada boleh dibangun ini kecuali ini puskesmas. Nah di sini ada. Oke, terus pondok itu kemudian dibangun berapa tahun, Pak? Dibangun itu tidak lama, satu tahun itu rasanya sudah bisa dibangun satu. Tapi kesulitannya hanya memindah material. Material. Lalu kalau buku-buku dahulu Pemda membantu tiap sekali orang rombongan haji di bawah Haji Watu 5 juta kah menukar kitab. Maka kitab banyak di sana tuh. Oh, berarti kitab itu dari Mekah. Dari Mekah. Perjanjiannya kiai di sana, terutama Haji Iwat, Haji Kasrani, membuka pengajian. Setelah itu kiainya harus membuka pengajian. Untuk masyarakat kah, untuk santri kah, gitu. Tapi itu jalan tidak, sebab saya serahkan aja sama Haji Iwat. Sebenarnya pendapat saya, kalau tidak diserahkan kepada kiai, pondok ini, sebab pondok harus ada kiai. Betul. Ada masjid. Betul. Sudah terpenuhi itu. Betul. Ada perpustakaan, sudah. Betul. Kalau fisik sudah. Betul. Cuma kiai itu yang kami berat. Pengajarnya. Jadi pengajar terserah Haji Iwat siapa orangnya. Kami kada menseleksi itu. Karena menurut struktur Marabahan tidak boleh melalui sepuh-sepuh Marabahan ini. Itu. Nah, pengalaman saya. Jadi kita jangan melompat itu. Pondok itu selesai dibangun, diresmikan siapa, Pak? Rasanya langsung aja satu. Bupati atau? Nggak ada anak formal itu. Oh, tidak ada, langsung jalan saja. Jalan aja. Entahlah kalau saya tidak ada di Banjar, orang tahu saya. Cuma saya pernah ulang tahun sekali disuruh Haji Leman bawa segala konsumsi ke sana, berapa mulut. Selamatan tahun keberapa kah? Itu aja pernah, sebab susah. Tapi kami bisa juga lagi Haji Takada itu diberilah orang-orang masyarakat sana korban sapi, ulang kantor sekian, orang kampung tengah sekian. Oke, kemudian begini Pak, sekian tahun pondok ini berjalan. Kalau tidak salah generasi pertamanya itu seangkatan saya Pak. Oh iya. Seangkatan lulusan 97 kalau tidak salah. Iya. Nah, saya tahu sebagian alumni itu. Apa yang Bapak rasakan ketika saat ini santrinya sudah ada yang jadi ulama, sudah ada yang mungkin pengusaha, sudah ada jadi ustadz juga, sudah bekerja di Kementerian Agama, baik sebagai pegawai atau kepala Kementerian Agama. Apa yang Bapak rasakan setelah sekian tahun? Dan semuanya banyak melahirkan santri-santri yang ada juga jadi kalangan cendekiawan, ada juga jadi penyair. Bagaimana Pak setelah itu? Saya memang bersyukur kepada Tuhan karena amal jariah ini benar-benar kita tanamkan kenyataan. Jadi Jorko dulu, sebab orang berupaya jangan mengatakan, harus ada aksinya. Harus ada aksi. Nah, jadi jangan Jorko kayak hati seremonial aja. Umumnya kita menghormati Togo, ketuhanan yang Maha Esa, bukan kadada itu dalam orang berkumpai, tetapi ketuhanan Maha Esa itu harus diasih dengan agama, dengan pengajian. Nah, sejak dulu aku tidak akan bisa orang ini maju tanpa ada pendidikan. Nah, itu konsepku. Dari aku mendirikan madrasah, mendiri apa sana, ujar Soekarno, revolusi belum selesai. Ujar Hatta, selesai aja, sebentar aja. Tapi realisasinya harus cepat. Nah, itu yang memotivasi saya. Makanya saya bikin sekolah dari kecil sampai menengah sampai pondok. Kabarnya Bapak juga termasuk terlibat mendirikan sekolah-sekolah lain? Iya. Di mana, saya Pak? Mendirikan di Barito itu, di Murung Raya itu, di Mengkahoy satu madrasah. Sudah itu di Maratuhuk, Kecamatan Laung Tuhuk satu. Dahulu mau tahun berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 60-an lah, 64 lah. Sebab menurut saya kalau tidak ada pendidikan ini semua orang ini gelap aja.
Betul. Buta aja, tidak bisa. Biar bagaimana informasi dari pusat dari mana itu mau kosong aja. Betul. Jangankan di daerah yang terpencil, di Marbahan sendiri banyak orang buta huruf. Waktu itu. Iya, mungkin aja sampai sekarang masih ada. Masih ada. Nah, itulah jadi pikiran saya harus bikin di Marbahan. Betul. Nah, karena Marbahan ibu kota bisa mencetuskan kiai Marbahan tapi tidak ada pondoknya. Itu sangat tidak cocok lah. Betul. Menurut saya, kalau umpamanya Montai keluar kiai ada pondoknya. Ada Rasidiyah Khalidiyah. Nah, kalau Darussalam ada pondoknya. Betul. Disinilah yang terbetik di hati saya. Harus saya bikin pondok. Mau tidak mau Marbahan bikin pondok. Terhalang, terlintang apapun harus dibikin pondok. Dan alhamdulillah selesai sudah pondok. ada dan meluluskan. Meluluskan jadi sarjana, jadi S2, S3 itu syukur alhamdulillah. Betul. Iya, saya gembira aja. Tapi Tuhan yang Maha tahu. Betul. Saya tidak, kalau bang saya bikin ini tidak. Betul. Kalau di lain ceritanya bikin pondok, dialah yang mengelola pondok itu sampai untuk kehidupannya. Saya enggak. Betul. Nggak mau saya bikin style disuruh jadi direkturnya, nggak mau saya. Betul. Saya ngajar aja sudah. Nah, mengingat waktu kita ini para pemirsa penonton Nasrullah Channel, lokasinya di tempat Pak Dr. Andes Haji Andrian Novel Samudra. Kebetulan ini sudah semakin sore, petang menjelang maghrib. Tapi satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan, Pak. Iya. Dengan pengalaman Bapak dan usia Bapak 81 tahun ya. Iya. Kemudian pengalaman dunia politik sebagai anggota DPRD provinsi dari Partai Golkar. Iya. Bertahun-tahun di KKB. Iya. Pernah jadi dosen di YIN Antasari juga. Di Stai Al-Jami. Di Stai Al-Jami juga. Iya. Sampai sekarang, Pak? Sudah berapa tahun aku pensiun. Sudah pensiun. Pengalaman belajar kitab dan sebagainya. Apa pesan Bapak kepada generasi muda Bekumpai di masa sekarang dengan bahasa Bekumpai, Pak? Iya. Jadi pesan saya dengan ulu Bekumpai. Si kueh pun lah. Si kueh berada ela ati minder ita dalam kehidupan bernegara beragama tuh arti mengaji biar si lingkungan kita rendah pun tidak perlu ditaji mewah-mewahkan. Ini pondok bergensi tidak jengaran mengaji itu muna konsep Pulau Bekumpai uluh jita bela mengaji dan jibakas. Apapun yang dikaji itu berarti bagus akan kehidupan kita. Sebab aku tuh umur sekian tuh merekam kajian dari dulu sedikit pun ada guna. Jadi kita ela minder memperluas arti kajian-kajian kita seandainya memerlukan masyarakat di dalam satu lingkungan kecil pun kita ini enggak. Ampama majelis taklim je halus, Allah baca arba'in, baca al hadis potong dua. Nah telah sikap kita. Ela kita je, tidak ada be ulama, ada be tidak perlu kate. Jadi sifat ulu Bekumpai itu harus menengah. Harus menengah. Menengah akan ulu. Lamun kita menyaut itu, wah, benar itu. Itu pendidikan. Nah, JT itu jadi kodrat manusia. Kita harus berangkat daripada JT. Nah, artinya tuntut ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu artinya seumur hidup. Nah, itu konsep kita. Lamun kita melai be. Nanti be tidak tahu ke kate. Innallaha la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Harus jadi camuk kita. Si kue be mengaji bakas kah? Mengaji seantum-antum kasih teh baca bismillah kah? Baca qul huwallah kah? Teh ada ya kalam Tuhan teh. Arti harus are manusia itu bakalam dengan kalam Tuhan. Nah, teh di akhir hayat tuh. Kalau kalam dunia tuh biar kue berkarya bela hati tapi motong Allah tidak pernah teh anu be artinya lega be lah. Nah hokah. Nah jadi bagi generasi supaya ia berkata je baik lah, hidup yang jujur lah, jujur terus ada nilai. Nah ya aku merasa jadi apapun kiat-kiat manusia dengan akal lebih bagus kejujuran ada. Nah ya aku pigi si keuangan jadi pigi si politik jadi hanya kejujuran lah yang menjawab hidup.
Ya, kita tutup dengan kejujuran dan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang dipercaya, artinya harus jujur. Terima kasih Pak atas waktu haleme itu dan pian berkenan. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi uluh Bakumpai ataupun bagi masyarakat umum di luar Bakumpai. Iya, mudah-mudahan. Nah, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Allah.